Inggris mengucapkan hello, Dan jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, dan jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, dan tentunya kita orang Muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Anandapska Arifiati dari 68. Halo, saya Salma Lena Rohna, NIM 069. Halo, aku Melani Bisaya, tim 085. Hai, saya Syamra Fianata dari 069. Hai, saya Adiasa Jion Sombra dengan NIM 008. Saya Muhammad Abdillah Madeni dengan NIM 007. Akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan? Bedanya apa? Bingung teman-teman? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan juga mengomunikasikan informasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Akuntansi manajemen juga merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen digunakan oleh pengguna internal seperti manajer, eksekutif, maupun karyawan. Berperan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen awalnya berkembang dari akuntansi biaya di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahap awal sampai tahun 1914, fokusnya adalah menghitung biaya produk secara detail dan menelusuri profitabilitas tiap produk. Informasi ini digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan strategis. Namun, sejak tahun 1925, ketika pasar modal di Amerika Serikat berkembang, orientasi akuntansi manajemen berubah. Fokusnya tidak lagi pada kebutuhan internal manajemen, tetapi lebih pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak luar. Sistem akuntansi biaya lebih diarahkan pada penentuan biaya, persediaan, atau inventory costing untuk kepentingan pelaporan eksternal. Akuntansi manajemen memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Menurut Sariwulan tahun 2023, sebelum tahun 1950, akuntansi manajemen berfokus pada penetapan harga dan pengendalian keuangan. Pada periode 1950 sampai 1960-an, fokusnya meluas menjadi penyediaan informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Kemudian, pada tahun 1970-an, akibat resesi dunia, akuntansi manajemen lebih diarahkan pada pengurangan limbah dan efisiensi sumber daya bisnis. Saat ini, konsep akuntansi manajemen semakin modern dan berkembang untuk menganalisis sistem inovatif. Yang kedua adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan untuk disajikan kepada pihak eksternal, seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Tujuan dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi berbagai pihak untuk mengambil keputusan terkait kondisi keuangan, anggaran, arus kas, dan kinerja. Dalam sektor pemerintahan, laporan keuangan juga berfungsi untuk menilai akuntabilitas serta membantu pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, sekaligus mendukung perencanaan dan pengelolaan sumber daya secara transparan. sejarah akuntansi keuangan bermula sejak peradaban kuno seperti Mesir, Babilonia, dan Roma yang telah mengenal pencatatan transaksi ekonomi secara sederhana. Perkembangan signifikan terjadi pada abad pertengahan di Eropa dengan diperkenalkannya sistem entry ganda yang menjadi dasar akuntansi modern karena setiap transaksi dicatat dalam debit dan kredit. Pada abad ke-19 saat revolusi industri, kebutuhan akan pelaporan yang lebih sistematis mendorong lahirnya prinsip dan standar akuntansi, termasuk terbentuknya organisasi profesi seperti American Institute of Certified Public Accountant atau bisa disebut AICPA. Memasuki abad ke-20 hingga ke-21, akuntansi terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi, ditandai dengan penerapan International Financial Reporting Standard atau IFRS untuk meningkatkannya transparansi dan kestabilan laporan keuangan di dunia. Perkembangan akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi politik dan sejarah bisnis, terutama sejak masa kolonial hingga tahun 1955. Pendidikan auditor ditempuh melalui jalur formal maupun kursus. Berdasarkan UU Nomor 34 tahun 1954, jurusan akuntansi mulai dibuka di UI atau Universitas Indonesia pada tahun 1955 dan lulusan pertama dihasilkan pada tahun 1957. Namun, aturan ini menimbulkan kontroversi karena hanya perguruan tinggi negeri yang hanya diperbolehkan mendidik akuntan, serta pendidikan lebih berorientasi pada pelatihan auditor. Dari keduanya ada perbedaannya loh. Yang pertama, akuntansi manajemen bertujuan untuk menyediakan informasi untuk kebutuhan internal perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan bertujuan menyusun laporan keuangan perusahaan. Akuntansi manajemen digunakan oleh manajer untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk laporannya berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya.
Di akuntansi manajemen, informasinya lebih rinci dan fleksibel loh. Sedangkan di akuntansi keuangan ditujukan untuk pihak luar seperti investor dan kreditor. Di akuntansi manajemen lebih berfokus pada kebutuhan dan perencanaan masa depan. Sedangkan di akuntansi keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi agar perusahaan tetap transparan dan berjalan secara efektif.